Kita lihat surat Al-Adiyat mulai dari ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Terjemahan Departemen Agama, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Ya. Jadi ini dimulai dengan kuda, tapi di situ ada kalimat huruf sumpah. Wal 'adiyati dhabha. Ya. Jadi al-adiyat itu jamak, ya banyak. Jadi kuda-kuda perang yang larinya kencang, larinya itu terengah-engah. Ini kuda yang dipakai oleh Nabi Muhammad di waktu perang. Ya, digambarkan kudanya kencang, kuat, larinya cepat. Kalau dulu kuda itu kan menjadi kendaraan, ya kan? Maka itu boleh saja kita punya kendaraan yang bagus, yang kuat, yang kencang larinya. Kalau tidak rancang, itu acok mogok, ya kan? Nah, sekaligus ini boleh ini ibu-ibu punya kuda yang bagus. Ya, artinya kendaraan yang bagus. Jadi tidak ada salahnya dalam Islam kalau mau beli kendaraan yang bagus, yang kencang, yang sehat, ya kan? Karena dulu alat transportasi itu satu kuda, yang kedua onta. Maka sekarang ini kendaraan ya mobil, motor, kapal laut atau kapal terbang, ya kan? Itu boleh saja. Walaupun ayat ini turunnya di Makkah, tapi sudah bicara tentang perang, ya kan? Makanya wal 'adiyati dhabha, ya kan? Demi kuda perang yang berlari dengan kencang, dengan terengah-engah. Jadi ini turunnya di akhir-akhir Nabi berada di Makkah. Nah, itu dia sudah bicara tentang kuda yang akan digunakan untuk berperang. Punya kuda yang gesit, yang hebat, ya kan? Dulu kuda ini kan Nabi Sulaiman juga punya kuda yang hebat, ya, yang gesit, malahan melalaikan Nabi Sulaiman karena terkagum-kagum dengan kuda. Kuda ini bisa digunakan untuk kendaraan di air, ya, mau masuk sungai, mau masuk ini dia bisa, mau di darat juga bisa, di Lampung bisa juga, di kota bisa juga. Ya kan? Malahan dia akan terbagi menjadi 3 kelompok saja tuh ibu-ibu. Kuda ini bisa menjadi kuda yang digunakan untuk di jalan Allah, ya kan? Jadi fisabilillah. Bisa juga digunakan untuk bersenang-senang. Maka ada orang yang punya kuda harganya lebih dari 1 M, ya kan? Itu kan untuk bersenang-senang saja. Ya. Itu senam-senam, senam apa namanya itu kudanya? Lompat indah kan ada itu. Pelang. Ada juga kuda yang digunakan untuk bermaksiat. Ya kan? Bermaksiat itu apa artinya? Dia berpacu-pacu lalu dijadikan judi. Ya kan? Nah, jadi kendaraan yang kita miliki hari ini kira-kira banyaknya kemah untuk di jalan Allah
atau hanya untuk bersenang-senang saja, atau juga dibuatkan untuk bermaksiat, ya kan? Makanya kalau untuk berpacu-pacu, ya kudanya menjadi hanya sekedar untuk dicambuk, ya kan? Tapi kalau digunakan untuk di medan perang fisabilillah, nanti akan ada kalimatnya itu, kaki kuda itu falmuriyati qadha, saking kencangnya itu kaki kuda itu berbenturan dengan batu, berbenturan dengan tempat dia berperang itu, sehingga mengeluarkan api. Itu nanti itu. Kemudian dia digunakan karena dia kencang, maka digunakan untuk menyerang musuh. Ya kan? Ini salah satu yang dijelaskan dalam ayat ini tentang semangat. Ya, bagaimana semangat orang-orang Islam itu, ya, dengan kuda perangnya menggambarkan satu kekuatan, yang kedua kecepatan, yang ketiga semangat juangnya itu seperti kuda yang maju ke medan perang. Jadi umat Islam itu sebenarnya sudah digambarkan, ya kan, dia kuat, dia cepat, kemudian dia bersemangat. Itu makanya ibu-ibu walaupun lah umur segiko tetap semangat belajar, ya kan, Al-Quran gitu. Malah ada jemaah nih, kok tahu kami dulu Ustaz, sajak dulu kami belajar Al-Quran mulai. Tapi sudahlah kan waktu tidak bisa di cashback balik, ya kan. Tapi yang jelas tetap semangat gitu. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa wal adiyati dabha, demi kuda perang yang kencang larinya dan terengah-engah. Kenapa Allah mulai ayat itu, ya kan, dengan Allah bersumpah dengan menggunakan kuda yang kencang larinya, supaya kita sebenarnya memperhatikan makhluk yang bernama kuda ini. Kalau bagi kita kan kuda ini tidak akan lepas dari satu, kuda yang sebagai alat perjuangan, yang kedua alat yang membantu manusia, transportasi atau untuk mengangkut barang. Dulu ada tak? Ya kan? Kuda itu di kiri kanannya itu di sandaran barang ke situ kan, itu jadi kuda beban ya. Itu. Nah, atau digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, di sini Allah berbicara tentang bagaimana kuda ini digunakan untuk perjuangan. Maka dari itu orang-orang yang dilalaikan oleh kudanya, dulu satu Nabi Sulaiman dilalaikan oleh kudanya sehingga tidak tahu lupa dengan Allah. Nah, sekarang banyak juga orang yang lalai dengan kuda-kuda yang ada sekarang. Iya kan? Ya, sibuk dengan kudanya. Iya kan? Kuda Amerika, kuda Jepang, ya kan? Kan dulu kendaraan. Iya kan? Nah, ketika dia untuk jalan-jalan bisa dia pakai kudanya. Tapi untuk ke masjid lewat saja kudanya itu kan. Nah, ini lalaikan gitu. Ya kan? Padahal sesungguhnya kita ini diharapkan oleh Allah semangatnya, kekuatannya dalam memperjuangkan agama Allah itu seperti kuda perang yang kencang larinya, semangatnya luar biasa dan keberaniannya luar biasa. Ya kan? Maka itu ketika kita nanti memiliki, ya kan, harta, ya gunakan untuk di jalan Allah gitu. Makanya kalau kita gunakan harta itu, ya kan, untuk memperjuangkan agama Allah, maka Allah akan menggantinya yang lebih baik. Ya kan? Makanya dalam surat At-Taubah ayat 20, alladzina amanu wa hajaru
wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh memperjuangkan agama Allah, maka Allah akan berikan dua hal kepada mereka. Satu, derajat yang tinggi, ya, akan diberikan kepada mereka. Yang kedua adalah kemenangan, kesuksesan, ya kan? Maka itu yang kita kaji di sini, bukan kuda dalam makna binatangnya saja, tapi fungsinya. Dan sampai hari ini ibu-ibu, kuda ini walaupun sudah modern sekarang, kuda ini tetap juga menjadi barang yang mahal. Ya, menjadi, kalau enggak kan Mercy kan sudah menjadi alat yang mahal juga itu, Lamborghini segala macam. Tapi kuda dia punya space market sendiri, ya kan? Makanya sehebat-hebat kendaraan alat perang, yang kuda tetap dipakai. Apa namanya itu pasukan berkuda ini? Ya kan? Kan ada itu kalau ada upacara, kan pasukan berkuda menjadi yang istimewa ditampilkan. Artileri apa tuh namanya itu? Ya kan? Tetap dia pasukan berkuda tuh dengan gagahnya dia masuk ke barisan di perayaan itu. Coba lihat. Ya kan? Jadi wajar saja Allah menggunakan ayat ini, ya, mengabadikan kuda dalam bentuk kuda perang. Jadi bukan kuda judi. Ya kan? Kalau di Sumatera Barat tempat kuda berpacu banyak nih. Pai kasalo ada pangkualo namanya. Pai kepada panjang ada mulai mancalawe namanya. Pai ke Bukit Tinggi, Bukit Bacang, apalagi pai kumpul. Ya kan? Kalau ke tanah datar, Bukit Gombak ya. Tetap. Jadi sejak dulu sampai kini kuda ini memiliki keistimewaan. Nah, Allah inginnya sebenarnya bercerita tentang bukan kuda pacu untuk perlombaan, bukan kuda untuk kendaraan, tapi kuda yang digunakan di jalan Allah. Kudanya itu wal adiyati dhabha. Ya kan? Yaitu kuda yang kencang larinya. Ya, dan itu bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga. Ketika kita berkunjung ke istananya Raja Malaysia, ya kan, istana negaranya itu ada kuda juga tuh, 2 ekor, ya kan, lambang. Jadi itu lambang sebenarnya. Di Inggris itu malahan kuda itu menjadi, ya kan, perayaan-perayaan yang luar biasa gitu. Kadang-kadang ibu-ibu, kuda ini lebih mahal dibandingkan rumah kita. Iya. Harga 1 ekor kuda itu lebih mahal dibandingkan, ya kan, rumah kita. Perawatannya, malah kuda itu lebih mahal daripada mobil kita. Iya kan? Saya dengar dulu ada calon presiden yang sekarang terpilih jadi presiden. Hah? Iya banyak. Itu harganya mewah itu. Iya kan? Luar biasa gitu ya. Jadi ini suatu kendaraan yang Allah bersumpah supaya kita sebenarnya belajar dari semangatnya itu, ya kan? Jadi walaupun kuda ini binatang, tapi bisa mengantarkan untuk perjuangan dengan Allah. Jadi kuda yang diharapkan di sini adalah kuda yang digunakan memperjuangkan agama Allah. Nah, pertanyaannya ibu-ibu, kalau ibu punya kuda gini, ada nggak digunakan untuk memperjuangkan agama Allah? Kami tidak punya kuda, Ustaz, yang punya kami kijang ininya, Ustaz. Nah, kendaraan yang kita miliki itu ada nggak digunakan untuk memperjuangkan agama Allah? Nah, itu tuh sebenarnya yang ingin dikejar dalam ayat ini, ya kan? Bahwa
ya kan? Ketika kita memiliki kendaraan itu yang kita gunakan, apakah hanya untuk bersenang-senang saja atau untuk meringankan beban kita, digunakan untuk bekerja, ya kan? Atau digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Sama juga sekarang, kapal umpamanya kita miliki, ada kapal perang, ada kapal barang, ada kapal untuk bersenang-senang, kapal pesiar namanya. Jadi yang dikejar di sini adalah bagaimana mengingatkan kita, ketika kita punya kendaraan, maka gunakanlah kendaraan itu untuk di jalan Allah, ya kan? Nah, saya punya kendaraan itu ibu-ibu itu 80% hanya untuk ceramah saja, ya kan? Itu. Jadi tidak apa-apa ibu-ibu, kalaupun dake rumahnya bawa jual kamari, nanti jadi saksi dia itu. Iya dah. Ya apa-apa pakai motor gitu ya. Jangan nanti pebarale joto, tapi ibu ke masaji nanti tagak juga sekali kendaraan itu siko. Ya kan? Dia akan menjadi saksi bagi kita. Ya kan? Iku dulu kendaraan rancak, ketika hujan nyoba payung keluar. Waktu nak pakai auto, baru siap cuci Ustaz. Ni came panahnya kendaraannya kumah kan. Nah, jadi kencang larinya, mencetuskan api dari kukunya. Kuda yang menyerang itu kan artinya begitu luar biasanya pemanfaatan, ya kan? Nah, itu. Jadi dengan adanya kalimat wal adiyati dabaha, yaitu di situ Allah bersumpah demi kuda yang kencang larinya. Saking kencang larinya itu nanti dia muncul fal muriyati qadaha. Coba lihat ayat yang keduanya, ya kan? Satu, kencang larinya, yang terengah-engah kudanya itu. Yang kedua, fa-nya itu bersebab dia kencang, dia bisa masuk ke dalam pasukan perang, ke tengah-tengah itu bisa, karena dia kencang larinya. Ya kan? Karena kencang larinya, kakinya itu kan di Makkah atau di Madinah itu kan, kalau ibu ke salah satu tempat pernah digunakan perang kan Bukit Uhud umpamanya. Itu kan berbatu-batu itu. Nah, itu mengeluarkan. Jadi kalau dia lari itu kakinya itu berbenturan dengan batu dan itu mengeluarkan api, percikan api. Begitu semangat hebatnya itu. Ya kan? Kakinya itu kan dikasih apa? Sepatu basi ya? Wadam apa namanya itu? Ya kan? Iya, kayak kuda bendi itu kan dikasih juga di bawahnya itu. Ya kan, sepatu kuda ya. Cuman sayangnya kudo kalau pas dipakainya tangga hanya lah nyambi deh bu. Nyepajen saya. Ya. Hah? Iya, enggak diambil aja di kudo itu. Cuman tiba-tiba manusia nyambinya gitu. Hanya pasang di rumahnya, dipasang di kadainya. Ya dah, artinya yakin akan membawa rasaki. Maka di pakuannya lah basi sepatu kudo itu di kadainya gitu ya. Kadang-kadang manusia kok kalalo kanya di kudo, paham saja. Ya dah. Kalau larinya kencang, beradu, ya kan? Maka itu sebenarnya sifat kuda yang cepat, semangat itu bernilai di sisi Allah. Jadi kalau kita ini ibu-ibu, semangatnya itu bernilai di sisi Allah, ya kan? Kecepatan itu bernilai di sisi Allah, ya kan? Maka itu kalau untuk agama ini, ya yang tua itu kan fisik cuma. Baru mau ibu gini 60-an, 65. Yang 60-an, 65 itu fisiknya. Kalau yang rohnya seperti itu juga. Iya kan? Rohnya tidak ada yang semakin tua kan. Maka itu roh itu sebenarnya semangat. Nah, tapi jangan semangatnya tua-tua kaladi. Semakin tua, itu lain konotasinya itu. Iya kan? Jadi wal adiyati dabaha,
fal muriyati qadha, kencang larinya, kemudian mengeluarkan api dengan pukulan kakinya itu. Jadi begitu hebatnya, menunjukkan semangat bergeraknya cepat, maka itu Allah akan memuliakan. Maka itu kondisi perjuangan itu geraknya cepat, semangatnya luar biasa. Nah, itu yang ingin disampaikan oleh Allah melalui surat ayat ini, bergerak cepat, sehingga menghargai Allah, menghargai orang-orang yang bergerak cepat dan sigap. Ya, kapan perlu berlela-lela, berbenturan dengan keadaan yang ada, tapi dia tetap semangat. Jadi ibu sangkolo setiap awak nan bu elok ko elok sado orang ko. Ya, kadang-kadang ada saja benturan-benturan nanti. Ya kan? Tetapi karena dia mengalami kebaikan di situ muncul, ya kan, kebaikan yang banyak, maka tidak ada masalah, lanjut saja. Ya kan? Nah, ibadah ini bagian dari perjuangan kita. Ini disampaikan gitu. Jadi orang Islam itu sebenarnya ibu-ibu kerja keras, semangat, ya kan? Lalu itu dijadikan ibadah. Nah, keluarlah motonya, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, gitu ya. Kalau kerja keras berarti dengan tenaga. Kalau kerja cerdas dengan pikiran. Kalau kerja ikhlas, hati. Ketiga-tiganya itu terhubung dia menjadi kekuatan, ya kan? Jadi api yang bergeser itu, ya kan, itu menunjukkan bahwa tidak ada rasa malas dalam diri orang yang beriman, ya kan? Sehingga semangatnya itu seperti api yang berbenturan kaki kuda dengan itu nampaknya ibu-ibu kalau dia subuh, ya, kalau dia subuh itu, kalau lagi kan nampaknya api itu kan ketika gelap. Kalau tarang-tarang model koko melecet nggak nampak mana, ya kan? Ketika subuh itu menyerang, ya kan? Pasukan itu maju, itu pagi subuh itu kan gelap. Di situlah nampak percikan. Maka itu kekuatan umat Islam itu berpagi-pagi. Tidak ada agama di dunia ini yang mengajarkan umatnya berpagi-pagi itu, ya kan? Maka itu nanti akan ada kalimat yang bagi kita bahwa Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku yang beramal berpagi-pagi. Ya, berpagi-pagi. Ya kan? Coba lihat baca ayat yang ketiganya. Apa itu ayat ketiganya? Apa artinya? Itu dia. Jadi wajar saja ibu-ibu kita memulai waktu kita itu pagi, ya kan? Makanya nanti ada ayat surat Al-Lail itu ada surah As-Sam itu kan mengenai nanti menggunakan fajar, ya kan? Maka itu sebenarnya semangat api yang kemercik itu nampaknya itu ketika gelapnya pagi. Berarti gerakan umat Islam itu pagi, mulai paling pagi. Jadi tidak ada yang siang-siang, ya kan? Jam 8 lalu aja lah gitu, malih lagi tak ada. Makanya sholat subuh, berarti sebelum sholat subuh umat Islam ini sudah bergerak cepat, semangat, ya kan? Tidak ada yang kudo yang lambek-lambek larinya lama-lama badannya itu keluar kemercikan api. Nyo jalan-jalan saya ngelembut-ngelembut saja. Tu gemercikan apinya hebat enggak? Justru api itu baru kadang gemercikan api itu kalau kaki kuda itu berbenturan
dengan batu-batu yang ada yang dia lewati. Itu menunjukkan semangatnya luar biasa, gerakannya itu cepat gitu, sehingga dia mengeluarkan cahaya, ya kan? Jadi Allah menghargai kekuatan, gerak cepat, sigap, ya kan? Tapi tetap dia dalam rangka menyahuti perintah Allah. Jadi kalau ada lelah, pejuang-pejuang itu ada lelah, ada benturan, ada semangat, ya kan? Dia tidak perlu menunggu ibu-ibu, ya kan? Itu semangat ibu-ibu bertanya dalam grup itu bagian dari semangat ingin tahu kan? Jangan menunggu, ya kan? Tidak menunggu, cari, ya kan? Tidak ada masalah, sehingga ada produktivitasnya meningkat, kebaikannya lebih banyak, manfaatnya lebih luas untuk orang lain. Jadi orang Islam itu ternyata karena dia semangat, gerakannya cepat, adu-adu idenya, ya kan? Cuma kalau menggerakkan organisasi, adu-adu idenya, ya kan? Tapi jangan rape manci atau rape karo ke apa? Katiko hari hujan, labe hujannya, menggigih badannya, nyorapeknya. Kalau mau deko keadaan awak bisu harus membuat rumah kok. Sepakat. Katikolah sepakat, hujan berhenti. Nyu mambu, saya ngapain lah? Nak membuat rumah, ala lupa saja lah gitu. Itu rapek karo namanya gitu. Kalau rapek manci bah, Katiko ancaman datang. Manciku ancamannya dari mana? Kucing. Rapelah manciku sesamuanya. Baca roh mengantisipasi supaya awak tidak ditangkap oleh kucing. Rapelah manci. Kesimpulan rapenya satu saja. Lalu cari jalan yang lain, tidak ada lain. Atau harus kita gantung di liye kucing tu gantung. Katiko nanti lata pasang, kalau tibunya pasti terangahnya awak. Sepakat? Sepakatlah sadonya. Tadi keputusannya memasang gantung di lieh kucing. Lah sepakat. Kini lanjut rapat. Sianan kawa utus untuk memasangnya. Katiko kamu utus memasangnya, mundur serang-serang. Tak ada lagi. Hilang saja mancik. Itu yang katiko rapek semangatnya ko kerajaan. Katiko dibentuk panitianya nolak sadanya. Ambon dah bisa lah bo cucu, ambon dah bisa lah bo iko. Ayat itu namanya rapek manci. Ya nak, tak ada dalam Islam seperti itu. Semangat, ya kan? Malah bukan hanya pagi, malam pun ada tahajudnya. Kalaupun menjelang matahari naik ada duhanya. Begitulah umat Islam. Malamnya tahajud, paginya dia salat subuh, dimulai dengan salat sunat fajar, nanti duhanya. Itu dia. Jadi orang Islam itu orang yang kerja keras sebenarnya. Karena apa ibu-ibu? Karena kerja dalam Islam itu adalah ibadah. Itu aja. Dalam Islam itu kerajoko ibadah. Jadi asal yang baik itu adalah ibadah. Jadi baik untuk kehidupan dunia ataupun untuk kehidupan akhirat. Jadi Islam tidak membedakan ini untuk dunia, ini untuk akhirat, tidak. Yang dunia itu semuanya selama itu halal, selama itu yang boleh, yang diridhai oleh Allah, itu untuk akhirat. Jadi bagi kita dunia ini yang untuk akhirat. Ya kan? Tidak ada ini untuk dunia ini untuk akhirat, tidak. Ya kan? Bagaimana kalau kita punya kendaraan? Iya, digunakan untuk akhirat. Kalau dulu pun karena tuh banyak dulu orang-orang punya auto tuh nyapu-nyapu ustaz, ya enggak dulu. Punya kendaraan gitu. Kini dia ustaz yang punya auto mungkin enggak. Iya kan? Dan nyapu lah dong. Ya, dah tahu soal salah gitu ya. Nah, jadi ada kan dimanfaatkan gitu. Nah, coba dipertanyakan tuh ibu-ibu kepada mobil kita. Kira-kira ini mobil sudah sekian lama di tangan saya, kapan yang pernah saya gunakan untuk perjuangkan agama Allah?
Nah, itu perlu tuh. Kalau enggak nanti dipertanggungjawabkan. Iya kan? Ada nggak dulu kendaraannya digunakan untuk memperjuangkan agama Allah? Apalagi sekarang ini orang benci benar kepada Islam. Iya kan? Nah, harus tampil awak kok memperjuangkan agama Allah sesuai dengan keadaan kita. Ya kan, sifatnya tadi ada cepat, ada kencang, ada kuat, ada semangat, sehingga tidak terkalahkan Islam itu oleh musuh-musuh Islam. Jadi berpikir dengan cepat, ya, lahirlah strategi, jalan-jalan untuk ada planning lah Bu Ibu. Ya kan? Planning A, planning B, kalau gagal A, B masuk. Kalau gagal B, planning C masuk. Begitu orang Islam. Ya kan? Dan C planning saja. Ya kan? Kalau dia punya mata tajam matanya untuk melihat mana yang harus saya lakukan untuk hari ini. Kalau dia punya akal, akalnya bermanfaat untuk agamanya. Kalau dia punya tangan, ringan cekatan tangannya untuk memperjuangkan agama Allah. Kalau dia punya kaki, mudah ringan untuk agama Allah. Nah, bagian-bagian dari itu yang ingin ini kan belum cerita tentang perang ini. Ini ayat kan turunnya di Makkah. Ya kan? Surah Al-Adiyat ini kan turunnya di Makkah. Di Makkah kan belum pernah ada perang. Ya kan? Tapi ternyata sudah bicara tentang kuda yang kencang larinya, yaitu terengah-engah, dan kuda itu mengeluarkan api dengan pukulan kuku kakinya itu. Ya kan? Nah, kemudian kuda itu menyerang di waktu subuh. Berarti memang kuat, semangat berpagi-pagi. Maka itu ibu-ibu tidak ada lagi yang tidur pagi-pagi. Ya kan? Semangat datang ke rumah Allah. Ya kan? Nah, 3 ayat itu dulu